Di mana keberpihakan Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Berjumpa kembali bersama saya, Paman Apik Agus Nirmanto, dalam kajian filsafat dinamis. Kita akan membahas di mana keberpihakan Bapak Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Kita akan membahas dari sudut pandang filsafat dinamis dan khususnya adalah filsafat hermeneutika. Yang kita akan ambil ini beberapa pandangan hermeneutik filsafat dinamis ya. Yang pertama adalah dari pandangan Martin Heidegger. Kita akan coba lihat yang kiri atas ini, menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia itu berhubungan dengan suatu bentuk interpretasi. Dan sehingga mengenai tentang TWK ini yang kita sedang bahas, bahwa baru-baru ini dilakukan tes wawasan kebangsaan TWK, ada 75 pegawai KPK yang tidak lulus dan 51 diantaranya akan dipecat. Nah, padahal Presiden sudah menginstruksikan bahwa TWK seharusnya tidak digunakan untuk memecat. Oke, nah sehingga seperti apa itu? Nah, TWK itu padahal kalau kita lihat dari filsafat dinamis ini adalah sebuah bentuk interpretasi. Jadi seseorang bisa mengatakan bahwa dengan TWK itu peserta itu tidak punya wawasan kebangsaan sehingga bisa dipecat. Tapi orang yang lain bisa menyatakan bahwa dengan TWK itu bahwa orang yang sama itu punya wawasan kebangsaan. Jadi bisa berbeda gitu ya. Misalkan dimunculkan pertanyaan disuruh milih Pancasila atau milih Al-Quran. Nah, itu artinya gimana? Yang berwawasan kebangsaan harus milih Pancasila atau milih Al-Quran? Nah, itu adalah sebuah interpretasi. Maka kita perlu terbuka dengan berbagai macam bentuk interpretasi. Nah, yang kedua, sifat dari interpretasi itu adalah circle hermeneutik, yaitu berputar, berulang. Nah, ini Gadamer tokohnya. Artinya gimana? Karena tadi interpretasi bahwa TWK itu bisa untuk memecat pegawai KPK, itu adalah interpretasi, atau TWK itu tidak bisa untuk memecat pegawai KPK, maka kita perlu circle, perlu berulang untuk menemukan interpretasi yang terbaik yang mendekati kebenaran. Memang dengan melakukan interpretasi, menurut Gadamer ini kita memang ada resiko critical, bisa benar, bisa salah. Makanya perlu terbuka debat, perlu terbuka penjelasan, sehingga kita bisa menemukan interpretasi yang terbaik. Oke, jadi pemberantasan korupsi juga itu penuh dengan interpretasi, sehingga kita perlu terbuka dengan berbagai macam pandangan. Kemudian yang ketiga, kita akan mempertimbangkan pemikiran Wittgenstein, yaitu pemikiran lemah, yang dikembangkan oleh Fatimo ini. Ini pemikir dari Italia dan masih hidup sekarang. Karena semua pengetahuan kita bersifat interpretasi, maka pengetahuan kita itu bersifat lemah. Mungkin saja pengetahuan kita itu salah, dan mungkin saja orang lain yang benar. Maka kita perlu saling menghormati. Disitulah pentingnya kita untuk melakukan perdebatan-perdebatan yang positif. Nah, ini salah satunya dari Ita Khairiyah menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus memberikan pernyataan yang lebih tegas. Pernyataan Jokowi sebelumnya ini kan seperti ditafsirkan berbeda, tuh kan? Karena tafsir kan jadi berbeda. Memang begitu. Kalau kita melihat pengumuman tanggal 25 kemarin, itu kan pembangkangan. Nah, itu. Nah, makanya apakah ini pembangkangan atau bukan pembangkangan, itu sendiri juga sebuah bentuk tafsir, sehingga itu bisa berbeda. Dari itu semua, maka kita perlu mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang. Gitu ya, apakah itu bisa dipecat pegawai KPK atau tidak, itu sama-sama interpretasi. Maka saya mendukung salah satunya adalah salah satu direktur KPK itu Pak Giri, ini teman kuliah Paman Apik, itu terbuka untuk bersedia untuk debat terbuka. Sehingga kita akan lebih tahu bahwa sebenarnya TWK itu bisa untuk memecat karyawan atau tidak. Nah, itu bagus ya. Pengamat menyatakan jika berkehendak Jokowi bisa angkat pegawai KPK yang tak lolos TWK jadi ASN.
Jadi malahan bisa langsung diangkat itu. Nah, malahan bisa langsung diangkat. Kenapa? Karena presiden ini adalah pimpinan tertinggi kita, pilihan kita dari pemilu presiden, gitu kan. Nah, sehingga dengan banyaknya pro kontra ini, perlu perdebatan, perlu pembahasan lebih panjang, dan kesimpulan akhir, kita harus menghormati keputusan. Karena semua keputusan ini kan akhirnya disetujui oleh Presiden Jokowi. Persetujuan itu bisa saja berupa sikap diam. Sikap diam itu kan artinya mengizinkan, gitu ya. Jadi ketika nanti misalnya 75 KPK yang 51-nya itu dipecat dan presiden itu diam, maka presiden itu artinya menyetujui pemecatan itu. Dan kita harus menghormati. Karena presiden itu adalah pilihan kita. Kita harus menghormati. Dan atau ternyata presiden nanti memberikan penjelasan lebih detail bahwa ternyata 75 pegawai KPK itu tidak bisa dipecat, semuanya harus jadi ASN dan diangkat oleh presiden langsung misalnya. Dan itu keputusan presiden, maka kita juga harus menghormati karena presiden kita adalah pemimpin tertinggi kita, gitu ya, harus kita hormati. Gimana kalau keputusan presiden ternyata salah? Ya tidak apa-apa. Ya nanti nggak usah dipilih untuk presiden periode kedua, gitu kan. Tapi kan dia sudah 2 periode, ya nanti nggak usah dipilih calon presiden yang didukung oleh presiden yang sekarang. Kalau kita nggak setuju dengan presiden yang sekarang, misalnya begitu. Gimana kalau keputusan presiden itu benar? Ya boleh nanti dipilih lagi untuk periode kedua. Atau calon yang didukung oleh presiden sekarang kita pilih lagi, begitu. Jadi kalau masalah interpretasi, bukan pelanggaran besar, bukan pengkhianatan terhadap UUD, bukan pengkhianatan terhadap bangsa, maka apapun keputusan presiden itu perlu kita hormati. Kita perlu menjunjung persatuan, karena itu semua juga interpretasi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komennya di bawah ini, kita bisa berdiskusi lebih detail lagi. Terima kasih. Maju terus untuk Indonesia.